Selamat sejahtera. Hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Jika gejala yang tampak sepele seperti sakit perut ringan atau satu kali gangguan pencernaan sebenarnya adalah sinyal dari penyakit berbahaya, apakah Anda akan terus mengabaikannya? Sebagian besar orang akan menjawab, tentu saja tidak. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang hidup seperti itu. Dan penyakit yang ingin saya bicarakan bersama Anda hari ini adalah kanker pankreas. Kanker pankreas adalah salah satu jenis kanker yang paling menakutkan dan memiliki julukan pembunuh senyap. Mengapa disebut demikian? Karena gejalanya seringkali disalahartikan sebagai penyakit lain, dan ketika ditemukan, seringkali sudah terlambat. Oleh karena itu, tingkat kelangsungan hidup 5 tahunnya hanya sekitar 12%. Saya tahu betul bahwa banyak orang Indonesia, terutama yang berusia di atas 60 tahun, terbiasa menahan rasa sakit. Jika sakit, mereka hanya menahannya. Jika pencernaan terganggu, mereka pikir itu karena makan terlalu banyak. Jika lelah, mereka anggap itu karena usia. Mereka tidak ingin merepotkan anak-anak mereka. Justru karena kebiasaan menahan inilah, sinyal-sinyal penting seringkali terlewatkan. Namun, yang harus Anda ingat adalah, deteksi dini bukanlah kekhawatiran yang tidak perlu, melainkan cara untuk melindungi diri sendiri dan keluarga. Kanker pankreas memang menakutkan, tetapi jika ditemukan lebih awal, peluang pengobatannya akan sama sekali berbeda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan kepada Anda sinyal-sinyal peringatan tersebut. Jadi, mohon dengarkan sampai akhir. Satu informasi yang Anda dapatkan hari ini mungkin bisa menyelamatkan Anda atau keluarga tercinta Anda. Dan agar kita semua bisa menjadi komunitas yang saling menjaga kesehatan bersama, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Namun, sebelum saya membahas 8 gejala peringatan dini secara mendalam, ada satu hal yang ingin saya tekankan terlebih dahulu. Kanker pankreas bukanlah penyakit langka. Di Indonesia setiap tahun sekitar 8.000 orang didiagnosis menderita penyakit ini, dan termasuk dalam 8 jenis kanker yang paling umum. Sebagian besar pasien berusia di atas 60 tahun, tetapi belakangan ini, kasus pada usia 50-an juga semakin meningkat yang cukup mengkhawatirkan. Pria sekitar 1,3 kali lebih sering terkena daripada wanita. Yang terpenting, ada beberapa faktor risiko yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda merokok, risiko terkena kanker pankreas 2,3 kali lebih tinggi daripada orang biasa. Jika Anda menderita diabetes, kemungkinannya meningkat 2 kali lipat. Jika Anda pernah menderita pankreatitis kronis, risikonya semakin besar. Dan jika ada riwayat kanker pankreas dalam keluarga Anda harus sangat berhati-hati. Sederhananya, jika Anda berusia di atas 60 tahun dan memiliki satu atau beberapa faktor di atas, risikonya jauh lebih tinggi. Apakah Anda memiliki salah satu faktor tersebut? Jika ya, silakan tinggalkan angka 2 di kolom komentar. Di sini saya ingin membuka sebuah perjalanan untuk Anda. Karena gejala awal kanker pankreas seringkali sangat mirip dengan penyakit lain sehingga mudah dianggap remeh. Namun, jika Anda menyimak sampai akhir, saya akan menjelaskan 8 sinyal awal yang penting satu persatu. Terutama, sinyal nomor 8 itu sangat berbahaya. Mari kita periksa bersama apakah Anda atau keluarga Anda memiliki gejala-gejala di bawah ini. Gejala pertama adalah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Seiring bertambahnya usia, semua orang pasti pernah mengalami penurunan berat badan. Ada yang senang karena merasa bentuk tubuhnya terjaga, ada pula yang menganggapnya sebagai hal yang wajar karena nafsu makan berkurang seiring usia. Namun, bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa dalam banyak kasus, penurunan berat badan seperti ini bisa menjadi sinyal peringatan dini kanker pankreas? Alasan mengapa kanker pankreas menyebabkan penurunan berat badan adalah karena pankreas memainkan peran penting dalam pencernaan. Jika pankreas rusak, enzim yang diperlukan untuk memecah lemak, protein, dan karbohidrat tidak disekresikan dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, makanan tidak dapat diserap dengan baik oleh tubuh dan pasokan energi berkurang. Selain itu, sel kanker itu sendiri mengonsumsi banyak energi untuk tumbuh, sehingga ia menyedot nutrisi seperti parasit di dalam tubuh dan membuat tubuh menjadi lelah. Itulah sebabnya banyak pasien menjadi kurus dengan cepat meskipun makan seperti biasa.
Ini berbeda dengan penurunan berat badan karena usia atau stres. Penurunan berat badan karena penuaan terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang lama dan biasanya disertai dengan perubahan nafsu makan yang jelas. Penurunan berat badan karena stres biasanya muncul bersamaan dengan insomnia dan kecemasan, dan berat badan bisa kembali pulih setelah kondisi mental stabil. Namun, penurunan berat badan akibat kanker pankreas terjadi jauh lebih cepat dan mendadak, serta tidak mudah pulih hanya dengan istirahat atau perubahan pola makan. Ada patokan sederhana yang harus Anda ingat. Jika berat badan Anda turun lebih dari 5% dalam 3 bulan tanpa diet atau olahraga khusus, itu adalah sinyal bahaya. Misalnya, jika berat badan Anda sebelumnya 60 kg dan dalam 3 bulan turun menjadi di bawah 57 kg, itu bukan lagi fenomena normal. Jika turun 10% dalam 6 bulan, yaitu dari 60 kg menjadi 54 kg, risikonya semakin besar. Terutama jika berat badan Anda sebelumnya stabil dan tiba-tiba berubah, jangan pernah menganggapnya remeh. Saya ingat seorang pasien pria berusia 60-an. Beliau datang ke ruang praktik dengan ekspresi cukup gembira dan berkata, "Akhir-akhir ini berat badan saya turun 5 kg tanpa diet. Perut jadi lebih ringan, rasanya bagus untuk kesehatan." Namun, ketika saya bertanya lebih lanjut, beliau juga mengatakan sering merasa lelah, makanan tidak seenak dulu, dan kadang-kadang perutnya kembung. Setelah dilakukan CT scan, ditemukan tumor kecil di pankreasnya. Untungnya, karena ditemukan lebih awal, ia memiliki kesempatan untuk diobati. Pengalaman ini membuat saya selalu mengatakan kepada pasien saya, penurunan berat badan yang drastis tanpa sebab bukanlah hal yang patut disyukuri, melainkan bisa jadi peringatan dari tubuh Anda. Apakah Anda juga pernah mengalami perubahan berat badan yang tiba-tiba? Jika ya, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya sedang mengabaikan sinyal penting? Dan jika Anda ragu apakah bisa mencurigainya hanya dari penurunan berat badan, teruslah mendengarkan. Karena gejala kedua, yaitu nyeri di ulu hati yang menjalar hingga ke punggung, sangat khas dan dapat menghubungkan beberapa petunjuk. Nyeri ini berbeda dari sakit maag atau nyeri muskuloskeletal yang biasa Anda pikirkan. Pankreas terletak di belakang lambung dan berbatasan dengan tulang belakang. Jika ada tumor di sini, rasa sakitnya tidak hanya terasa di perut, tetapi juga menjalar ke punggung. Banyak pasien menggambarkannya seperti ditusuk pisau dari perut hingga menembus punggung, merasakan nyeri yang samar namun terus-menerus. Tidak sedikit orang yang salah mengiranya sebagai penyakit lambung dan meminum obat penekan asam lambung, atau salah menduganya sebagai penyakit degeneratif tulang belakang dan pergi ke dokter ortopedi. Namun, ada beberapa perbedaan penting. Pertama, nyeri akibat kanker pankreas bersifat konstan dan tidak mereda sama sekali setelah makan, bahkan bisa semakin parah. Kedua, nyeri ini lebih parah di malam hari sehingga banyak orang sulit tidur. Ketiga, ada posisi yang bisa sedikit mengurangi rasa sakit, yaitu dengan membungkukkan badan ke depan atau menarik lutut ke arah dada. Posisi ini mengurangi tekanan di sekitar pankreas dan untuk sementara meredakan tekanan. Saya ingat, seorang pasien pria berusia 55 tahun. Beliau menjalani pengobatan untuk hernia nukleus pulposus saraf di dokter ortopedi selama 3 bulan karena nyeri punggung yang terus-menerus tetapi tidak membaik. Ketika beliau datang menemui saya, setelah anamnesis yang mendalam, saya menemukan bahwa rasa sakitnya memiliki karakteristik menembus yang tidak biasa. Hasil CT scan menunjukkan adanya tumor di kepala pankreas, dan untungnya masih dalam tahap yang bisa dioperasi. Jika beliau terus menganggapnya hanya sebagai penyakit tulang belakang, beliau pasti akan kehilangan kesempatan berharga. Anda lihat, rasa sakit yang sama bisa memiliki arti yang berbeda. Jika Anda hanya berpikir itu adalah nyeri punggung karena usia, Anda bisa dengan mudah melewatkan sinyal yang sangat penting. Lalu, bagaimana cara membedakannya dengan lebih jelas? Dan gejala apa lagi yang berhubungan dengan penurunan berat badan dan sakit perut yang bisa memberikan gambaran jelas tentang kanker pankreas? Itulah yang akan saya bahas selanjutnya. Sekarang kita beralih ke gejala ketiga. Gejala ini sangat umum tetapi mudah diabaikan, yaitu kehilangan nafsu makan yang berkepanjangan disertai dengan kelelahan kronis. Seiring bertambahnya usia, semua orang pernah merasakan makanan tidak enak selama beberapa hari atau tubuh terasa lemah dan lesu.
Namun, kehilangan nafsu makan dan kelelahan karena usia atau alasan sementara akan berlalu dan pulih dalam beberapa hari atau paling lama dalam waktu singkat. Tetapi, kehilangan nafsu makan dan kelelahan akibat kanker pankreas sama sekali berbeda. Ini berlangsung lama dan semakin parah. Secara ilmiah, penyebab utamanya adalah sel kanker menghasilkan zat kimia yang bekerja langsung pada otak, terutama mempengaruhi pusat pengendali nafsu makan. Normalnya, ketika tubuh membutuhkan energi, pusat ini akan mengirim sinyal membuat kita merasa lapar dan ingin makan. Namun, zat-zat dari sel kanker mengganggu sinyal ini, sehingga meskipun lapar, kita tidak merasakan nafsu makan. Selain itu, karena pankreas tidak lagi mensekresikan enzim pencernaan yang cukup, makanan yang masuk tidak dapat dicerna dengan baik. Akibatnya, timbul rasa kembung, gangguan pencernaan, dan pasien secara alami akan menghindari makan. Pola yang umum terjadi adalah makan justru menjadi beban. Banyak pasien mengatakan bahwa dulu mereka suka makanan berlemak, daging panggang, atau ikan gulai. Tetapi sekarang, hanya dengan mencium baunya saja sudah mual, bahkan sampai muntah. Ketika asupan makanan semakin berkurang, tubuh menjadi lebih lemah, dan lingkaran setan ini berlanjut, membuat tenaga semakin terkuras. Kelelahan yang berkepanjangan bukan hanya karena kekurangan gizi, tetapi juga karena sistem kekebalan tubuh terus-menerus menghabiskan energi untuk melawan kanker. Ini seperti berada dalam kondisi olahraga intensitas tinggi secara terus-menerus. Poin pentingnya adalah membedakan apakah kehilangan nafsu makan dan kelelahan itu hanya karena penuaan atau karena kanker. Jika hanya berlangsung beberapa hari karena cuaca panas, stres, atau perubahan gaya hidup, maka akan pulih dengan istirahat. Namun, jika kehilangan nafsu makan berlanjut lebih dari 2 minggu dan disertai dengan penurunan berat badan atau kembung yang tidak normal, itu tidak bisa lagi dianggap normal. Terutama jika karena kelelahan, Anda tidak bisa lagi melakukan aktivitas yang dulu mudah dilakukan, seperti jalan pagi, bermain dengan cucu, atau berkebun. Itu adalah sinyal jelas bahwa tubuh sedang mengalami masalah serius. Saya ingat Ibu Sri dari Solo, 67 tahun. Beliau adalah orang yang sangat suka memasak dan selalu menyajikan hidangan berlimpah untuk keluarganya. Namun, putrinya memperhatikan bahwa ibunya makan jauh lebih sedikit dari biasanya, hanya makan beberapa suap lalu berhenti, dan mengatakan bahwa bau daging panggang yang biasa ia sukai tiba-tiba terasa tidak enak. Beliau juga mudah lelah dan bahkan kesulitan naik turun tangga di rumah. Awalnya, baik beliau maupun keluarganya menganggap itu hanya karena usia. Tetapi ketika berat badannya turun lebih dari 4 kg dalam 2 bulan, mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Hasil CT scan menunjukkan adanya tumor di bagian badan pankreas. Untungnya, karena ditemukan lebih awal, beliau bisa mendapatkan pengobatan. Kasus ini menunjukkan bahwa jika kita hanya menganggapnya sebagai faktor usia, kita bisa kehilangan kesempatan emas untuk pengobatan. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami kehilangan nafsu makan yang berkepanjangan dan kelelahan tanpa sebab yang terus-menerus, ingatlah bahwa tubuh selalu mengirimkan sinyal untuk diperhatikan. Dan jika sinyal itu muncul bersamaan dengan penurunan berat badan atau sakit perut, itu bisa menjadi potongan puzzle penting dari kanker pankreas. Tapi ini belum berakhir. Ada satu lagi gejala yang sangat umum tetapi sering disalahartikan sebagai penyakit lambung, yaitu gangguan pencernaan dan perut kembung. Inilah gejala keempat yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Pankreas kita seperti pabrik yang memproduksi enzim, amilase untuk mencerna karbohidrat, lipase untuk memecah lemak, dan tripsin untuk mengolah protein. Enzim-enzim ini sangat penting untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Namun, ketika kanker berkembang, fungsi ini menurun drastis. Makanan tidak diproses dengan baik, seperti bahan mentah yang masuk ke mesin penggiling yang rusak. Akibatnya, selain kekurangan gizi, muncul berbagai gejala tidak nyaman. Pasien biasanya merasa kembung setelah makan, perut rasa buncit, dan gejala ini memburuk terutama setelah makan makanan berlemak. Beberapa orang mengalami mual atau bahkan muntah. Feses juga berubah. Warnanya menjadi pucat, berbau busuk, dan sering mengapung di air karena banyaknya lemak yang tidak tercerna, yang disebut steatorea, feses berlemak. Biasanya, pada orang sehat, fenomena ini mungkin terjadi sesekali,
Tetapi jika Anda berusia di atas 60 tahun dan biasanya memiliki pencernaan yang baik, lalu tiba-tiba mengalami gejala ini, jangan pernah menganggapnya remeh. Bapak Budi dari Surabaya, 62 tahun, adalah contohnya. Beliau biasanya memiliki pencernaan yang kuat dan makan dengan baik. Namun, hanya dalam 3 bulan, perutnya terus-menerus kembung dan buncit, terutama setelah makan malam. Beliau juga memperhatikan bahwa warna fesesnya menjadi lebih pucat dan sulit disiram. Awalnya, beliau mengabaikannya, berpikir itu karena makan daging terlalu banyak bersama teman-temannya. Tetapi ketika gejalanya terus berlanjut, beliau pergi ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tumor kecil di pankreas yang mengurangi sekresi enzim pencernaan. Untungnya, karena ditemukan lebih awal, beliau bisa menjalani operasi dan pulih. Gangguan pencernaan dan perut kembung sering disalahartikan sebagai penyakit lambung. Tetapi Anda harus ingat, jika muncul tiba-tiba, berlangsung lama, dan tidak membaik meskipun sudah minum obat pencernaan, Anda harus mencurigai penyebab yang lebih serius. Dan jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menyadari bahwa gejala-gejala ini tidak pernah muncul sendiri-sendiri. Sekarang kita beralih ke gejala kelima, penyakit kuning. Ini adalah sinyal yang mudah dikenali secara visual, tetapi biasanya muncul ketika kanker pankreas sudah cukup lanjut, sehingga lebih mengkhawatirkan. Ketika penyakit kuning terjadi, tidak hanya kulit yang berubah menjadi kuning pucat, tetapi bagian putih mata juga menjadi kekuningan, seolah-olah seseorang telah melapisinya dengan warna tipis. Sebagian besar pasien juga mengalami perubahan warna urin menjadi gelap seperti teh pekat atau kola, dan sebaliknya, feses menjadi lebih pucat, terkadang berwarna keabu-abuan seperti tanah liat. Mekanisme fenomena ini adalah karena tumor yang tumbuh di kepala pankreas menekan saluran empedu. Cairan empedu diproduksi di hati, disimpan di kantong empedu, lalu mengalir melalui saluran empedu ke usus untuk mencerna lemak. Namun, jika aliran ini tersumbat, cairan empedu tidak dapat dikeluarkan dengan lancar dan mengalir kembali ke dalam darah. Komponen dalam cairan empedu yang disebut bilirubin menumpuk di dalam darah dan menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan kulit dan mata menjadi kuning. Pada saat yang sama, lebih banyak bilirubin dikeluarkan melalui urin, sehingga warnanya menjadi gelap, sementara jumlah yang masuk ke feses berkurang, sehingga warna feses menjadi pucat, bukan hanya perubahan warna. Penyakit kuning biasanya disertai dengan rasa gatal yang hebat. Banyak pasien menggambarkannya seperti ribuan semut merayap di atas kulit, merasakan gatal yang sangat parah. Meskipun digaruk sampai kulit terkelupas, rasa gatalnya tidak mereda sama sekali dan menjadi lebih parah terutama di malam hari, membuat pasien tidak bisa tidur. Dan gejala ini sering disalahartikan sebagai penyakit kulit biasa, sehingga pemeriksaan pada waktu yang tepat sering terlewatkan. Yang menyedihkan adalah, munculnya penyakit kuning berarti tumor sudah cukup besar untuk menekan saluran empedu, yang berarti penyakitnya sudah cukup lanjut. Namun, ini juga merupakan salah satu dari sedikit gejala yang mudah dikenali oleh keluarga. Seringkali, bukan pasien sendiri yang menyadari keanehan, melainkan anak-anak mereka yang melihat perubahan warna kulit atau mata orang tua mereka dan membawa mereka ke rumah sakit. Saya ingat Bapak Joko dari Medan, 64 tahun. Beliau adalah seorang petani yang biasanya tidak terlalu memperhatikan tubuhnya. Namun, suatu hari istrinya memperhatikan bahwa kulit suaminya berubah menjadi sangat kuning dan matanya juga berwarna kuning seperti kunyit. Awalnya, mereka mengira itu adalah penyakit hati. Tetapi setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata ada tumor di kepala pankreas yang menekan saluran empedu. Meskipun sudah dalam tahap lanjut, untungnya ditemukan tepat waktu sehingga beliau bisa mendapatkan pengobatan yang dapat memperpanjang hidupnya. Penyakit kuning, urin berwarna gelap, dan feses pucat mungkin merupakan sinyal yang agak terlambat. Namun, jika Anda atau keluarga yang berusia di atas 50 tahun mengalami gejala ini, jangan ragu. Terkadang, hanya dengan mengamati warna kulit dan mata dengan saksama, diagnosis yang tepat dapat dicapai lebih cepat dan waktu berharga untuk pengobatan dapat diperoleh. Namun, penyakit kuning bukanlah satu-satunya sinyal yang terkait dengan kanker pankreas. Ada satu lagi gejala yang sangat erat kaitannya dengan penyakit ini, yaitu diabetes.
yang sangat umum di kalangan masyarakat parubaya dan lansia di Indonesia. Inilah gejala keenam yang ingin saya tekankan secara khusus kepada Anda. Pankreas kita tidak hanya memproduksi enzim pencernaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam memproduksi insulin, hormon yang mengatur gula darah. Jika insulin bekerja dengan baik, gula yang diperoleh dari makanan masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Namun, jika terjadi kanker pankreas, sel-sel yang memproduksi insulin bisa rusak, atau fungsinya terganggu oleh reaksi peradangan di sekitar tumor. Selain itu, kanker menghasilkan zat yang menyebabkan resistensi insulin, membuat insulin tidak bekerja seefektif sebelumnya. Akibatnya, gula darah meningkat dan akhirnya menyebabkan diabetes. Karena itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% pasien kanker pankreas memiliki hubungan dengan diabetes, baik itu diabetes yang baru muncul atau diabetes yang sudah ada sebelumnya yang tiba-tiba sulit dikendalikan. Oleh karena itu, saya ingin menekankan, jika Anda berusia di atas 50 tahun, tidak memiliki riwayat keluarga diabetes dan tidak obesitas, tetapi tiba-tiba didiagnosis menderita diabetes, Anda harus memeriksanya dengan lebih hati-hati. Satu lagi situasi yang perlu diwaspadai jika seseorang yang sudah menderita diabetes dan gula darahnya stabil selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi sulit dikendalikan. Misalnya, seseorang yang kadar HbA1c-nya selalu terjaga di sekitar 7%. Meskipun sudah minum obat dengan teratur dan gaya hidupnya tidak berubah, tiba-tiba melonjak di atas 9%, itu mungkin bukan hanya berarti penyakitnya memburuk, tetapi bisa jadi sinyal dari pankreas. Saya ingat Ibu Retno dari Surabaya, 61 tahun. Beliau menderita diabetes selama 7 tahun, tetapi berhasil mengelola gula darahnya dengan stabil melalui obat dan diet. Namun, hanya dalam setengah tahun, gula darahnya melonjak drastis meskipun gaya hidupnya tetap sama. Atas saran putrinya, beliau pergi ke rumah sakit dan melakukan CT scan. Ditemukan tumor kecil di pankreasnya. Untungnya, karena ditemukan lebih awal, beliau bisa segera mendapatkan pengobatan dan menghindari skenario yang lebih buruk. Seperti yang Anda lihat, diabetes adalah penyakit yang sangat umum di Indonesia, terutama setelah usia 50 tahun. Namun, karena umum, banyak orang menganggapnya remeh dan hanya memandangnya sebagai penyakit kronis biasa. Padahal, perubahan mendadak pada kondisi diabetes bisa menjadi sinyal peringatan yang serius. Lalu, bagaimana cara membedakan apakah itu pankreatitis akut atau ada kanker pankreas yang tersembunyi? Jawabannya ada di gejala ketujuh yang akan segera saya jelaskan. Gejala ketujuh adalah gambaran yang sangat mirip dengan pankreatitis akut. Bagian ini cukup istimewa karena banyak pasien pertama kali datang ke rumah sakit bukan karena curiga kanker, melainkan karena mengira mereka terkena pankreatitis. Ini karena tumor yang tumbuh di dalam pankreas dapat menekan atau menyumbat saluran pankreas. Akibatnya, cairan pankreas tidak dapat dikeluarkan secara normal. Tekanannya meningkat, jaringan pankreas rusak, dan terjadi reaksi peradangan. Ketika ini terjadi, tubuh menimbulkan rasa sakit yang hebat, tidak berbeda dengan pankreatitis akut yang sebenarnya. Gejala ini sangat khas. Pasien biasanya merasakan nyeri hebat yang tiba-tiba di ulu hati, dan nyeri itu segera menjalar ke punggung. Rasa sakitnya begitu hebat, sehingga banyak yang harus dilarikan ke UGD. Ini disertai dengan mual dan muntah yang parah. Hanya dengan mencium bau makanan berlemak saja sudah mual, dan beberapa orang bahkan langsung muntah hanya dengan minum air. Demam atau kondisi umum yang memburuk dengan cepat juga sering terjadi. Yang penting di sini adalah membedakan apakah ini hanya pankreatitis biasa atau bukan. Jika itu adalah pankreatitis akut biasa, setelah diobati akan sembuh total dan jarang kambuh kembali dalam waktu dekat. Namun, jika gejalanya tetap ada setelah pengobatan, atau pankreatitis kambuh beberapa kali dalam beberapa bulan, kanker pankreas harus dicurigai. Terutama jika hal ini terjadi pada pasien berusia di atas 50 tahun yang tidak banyak minum alkohol dan tidak memiliki faktor penyebab pankreatitis yang jelas, kewaspadaan harus ditingkatkan. Saya ingat Bapak Heru dari Makassar, 58 tahun. Beliau dirawat di rumah sakit karena sakit perut yang hebat dan muntah terus-menerus. Awalnya dokter mendiagnosisnya sebagai pankreatitis akut dan memberikan pengobatan standar.
Kondisinya membaik, tetapi beberapa bulan kemudian, gejala yang sama muncul kembali. Saat pemeriksaan kedua, setelah CT scan yang lebih detail, ditemukan tumor kecil di bagian badan pankreas. Itulah penyebab sebenarnya. Jika hanya berhenti pada diagnosis pankreatitis biasa, beliau pasti akan kehilangan kesempatan deteksi dini. Itulah sebabnya Anda harus ingat, pankreatitis akut bisa menyembunyikan penyakit yang lebih serius. Jika gejalanya tidak hilang sepenuhnya, atau kambuh dengan cepat, terutama jika Anda berusia di atas 50 tahun, jangan ragu untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut. Karena hanya dengan terlambat beberapa bulan, penyakit ini bisa berkembang ke tahap di mana operasi sudah tidak mungkin dilakukan. Sekarang kita beralih ke gejala ke-8. Ini adalah salah satu kesempatan paling berharga untuk menemukan kanker pankreas, yaitu temuan abnormal yang tidak disengaja pada pemeriksaan pencitraan imaging. Saat ini, berkat pemeriksaan kesehatan rutin, medical check-up, CT scan atau MRI bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, terutama lansia. Dan seringkali, kanker pankreas ditemukan pada pemeriksaan yang dilakukan untuk berjaga-jaga ini, pada kondisi di mana tidak ada gejala yang jelas sama sekali. Temuan abnormal yang umum meliputi pelebaran saluran pankreas, kista pankreas, atau atrofi penyusutan jaringan pankreas. Biasanya, lebar saluran pankreas sekitar 3 mm. Tetapi, jika diameternya melebihi 4 mm, bisa jadi karena tekanan dari tumor. Kista pankreas umumnya jinak, tetapi jika ukurannya lebih dari 3 cm, dindingnya tebal, atau ada bagian padat di dalamnya, risiko terkait kanker meningkat. Selain itu, jika dokter menemukan adanya atrofi atau kelainan densitas pada jaringan pankreas, itu juga merupakan sinyal yang tidak boleh diabaikan. Keuntungan dari penemuan yang tidak disengaja adalah tumor biasanya masih kecil dan belum menyebar jauh, sehingga kemungkinan operasi dan tingkat keberhasilan pengobatan jauh lebih tinggi dibandingkan jika ditemukan setelah gejala muncul. Inilah sebabnya banyak ahli merekomendasikan agar mereka yang berusia di atas 60 tahun melakukan pemeriksaan kesehatan rutin setiap tahun dan memasukkan pemeriksaan pencitraan perut di dalamnya. Terkadang, temuan yang tidak disengaja itulah yang menjadi kunci untuk memperpanjang hidup. Kisah Ibu Rina dari Jakarta, 63 tahun, adalah bukti yang jelas. Beliau menjalani pemeriksaan kesehatan komprehensif melalui program yang disediakan oleh perusahaan lamanya tanpa merasakan gejala apapun. Namun, hasil USG perut menunjukkan adanya sedikit pelebaran saluran pankreas. Dokter merekomendasikan pemeriksaan MRI tambahan dan hasilnya ditemukan tumor kecil berukuran kurang dari 2 cm. Berkat penemuan dini, beliau berhasil menjalani operasi dan tidak memerlukan kemoterapi yang panjang. Jika tidak ada pemeriksaan rutin itu, mungkin saat penyakitnya diketahui sudah terlalu terlambat. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah ini: jangan pernah menganggap remeh pemeriksaan rutin, terutama jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun. Itu bukan sekadar prosedur formalitas, melainkan kesempatan berharga untuk menemukan musuh dalam selimut sebelum ia meledak. Sekarang kita telah bersama-sama membahas 8 gejala awal penting dari kanker pankreas. Namun, hanya mengetahui tanda-tandanya saja tidak cukup. Masalah sebenarnya adalah apa yang harus kita lakukan setelah menyadari sinyal abnormal ini. Banyak orang terhenti karena rasa takut atau cemas. Padahal, di tahap tindakan inilah peluang kelangsungan hidup kita ditentukan. Oleh karena itu, saya ingin berbagi dengan Anda panduan yang konkret dan praktis yang bisa diterapkan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, coba ingat kembali saat Anda pertama kali pergi ke rumah sakit karena gejala aneh. Sebagian besar pasien hanya berkata singkat, "Perut saya sakit, berat badan saya turun, atau saya tidak nafsu makan." Tapi tahukah Anda? Hanya dengan beberapa pertanyaan yang tepat, Anda bisa mempersingkat waktu untuk menemukan penyakit secara signifikan. Oleh karena itu, saya merekomendasikan 5 pertanyaan yang harus Anda tanyakan kepada dokter. Seberapa besar kemungkinan gejala saya berhubungan dengan pankreas? Pertanyaan ini tidak hanya membantu dokter menentukan arah pemeriksaan, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda memiliki perhatian serius terhadap organ ini. Pemeriksaan apa yang harus saya jalani untuk memastikannya?
Ini bisa termasuk tes darah, USG, CT scan, atau MRI. Kapan saya harus melakukan CT scan atau MRI? Tidak selalu diperlukan pemeriksaan pencitraan canggih, tetapi dalam situasi yang mencurigakan, pemindaian dini bisa menjadi faktor penentu. Apakah ada cara untuk mendeteksi kanker pankreas melalui tes darah? Saat ini, ada beberapa penanda tumor yang, meskipun tidak bisa mendiagnosis kanker dengan akurat, sangat berguna jika dipertimbangkan bersama dengan gejala. Jika ada riwayat kanker pankreas di keluarga saya, apa yang harus saya lakukan secara berbeda? Pertanyaan ini sangat penting karena riwayat keluarga meningkatkan risiko beberapa kali lipat. Setelah Anda tahu apa yang harus ditanyakan, langkah berikutnya adalah mengubah gaya hidup untuk mengurangi risiko. Saya ingin berbagi dengan Anda 4 prinsip untuk hidup sehat, menjadi peka terhadap sinyal tubuh Anda. Ini terdengar sederhana, tetapi merupakan kunci terpenting. Tubuh kita selalu mengirim pesan, tetapi kita sering tidak mendengarkannya. Nyeri mendadak, perubahan berat badan, perubahan warna feses dan urin, semuanya adalah sinyal. Jangan mengabaikannya dengan berpikir, bukan apa-apa, tetapi catat dan pantau. Kepekaan inilah yang bisa menyelamatkan nyawa. Jaga tidur, olahraga, pola makan sehat, dan berhenti merokok. Tidur yang cukup tidak hanya mengistirahatkan tubuh, tetapi juga meningkatkan kekebalan. Tidurlah secara teratur 7,8 jam setiap hari, dan kurangi kebiasaan begadang. Olahraga juga sangat penting. Tidak perlu olahraga berat. Cukup berjalan 30 menit 3 kali seminggu sudah bisa memperbaiki sirkulasi darah dan pencernaan. Dalam pola makan, perbanyak sayuran dan buah segar, kurangi daging merah dan makanan olahan. Dan yang terpenting, berhentilah merokok. Banyak penelitian telah mengkonfirmasi bahwa merokok meningkatkan risiko kanker pankreas 2,3 kali lipat. Jika Anda telah merokok selama bertahun-tahun, berhenti hari ini adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan pada diri sendiri. Kelola stres mental. Tahukah Anda, stres yang berkepanjangan melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih mudah terserang penyakit. Daripada terus-menerus cemas setiap hari, cobalah meditasi atau yoga, atau cukup luangkan waktu untuk hobi. Ada yang suka berkebun, ada yang senang bermain catur dengan teman-teman. Semua ini adalah cara untuk menenangkan pikiran. Jangan lupakan kekuatan keluarga. Dukungan dan berbagi dalam keluarga tidak hanya membantu menemukan gejala lebih cepat, tetapi juga memberikan motivasi yang lebih besar bagi pasien. Faktanya, dalam banyak kasus, anak atau pasangan adalah yang pertama kali menyadari kelainan pada tubuh pasien, seperti penyakit kuning atau penurunan berat badan. Bagikan kondisi kesehatan Anda dengan keluarga dan jangan menyimpannya sebagai rahasia. Karena saat berjuang melawan penyakit, pendampingan adalah obat yang lebih berharga daripada obat manapun. Selain 4 prinsip kesehatan, saya ingin memperkenalkan 3 langkah tindakan konkret yang bisa Anda mulai hari ini. Langkah pertama adalah observasi diri. Timbang berat badan Anda setiap hari pada waktu yang sama, misalnya setelah bangun tidur, dan catat. Dengan mencatatnya, Anda akan mudah menyadari perubahan yang tidak normal. Perhatikan juga kondisi pencernaan, perasaan saat makan, serta warna feses dan urin. Banyak orang enggan membicarakan feses dan urin, padahal itu adalah cermin kesehatan yang paling jelas. Langkah kedua adalah pemeriksaan rutin. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, pastikan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan komprehensif setiap tahun. Sertakan USG perut atau CT scan dalam daftar pemeriksaan untuk memeriksa pankreas. Jika ada riwayat kanker pankreas dalam keluarga, sebaiknya mulai pemeriksaan lebih awal sekitar usia 40 tahun. Jangan menganggap pergi ke rumah sakit sebagai hal yang merepotkan. Itu sebenarnya adalah kesempatan untuk menemukan kelainan kecil dan menanganinya selagi masih bisa. Langkah ketiga, dan yang paling penting, adalah segera bertindak ketika sinyal bahaya muncul. Jika 2 atau lebih dari 8 gejala yang saya sebutkan muncul bersamaan, atau jika satu gejala tidak membaik selama lebih dari 2 minggu, segera kunjungi rumah sakit. Terutama jika muncul penyakit kuning atau penurunan berat badan yang drastis,
itu harus dianggap sebagai situasi darurat dan Anda harus segera ke rumah sakit. Jika memungkinkan, rumah sakit yang lebih besar dengan spesialis pankreas adalah pilihan terbaik. Saya ingin menceritakan kisah Bapak Agus dari Bandung, 65 tahun. Berat badannya mulai turun selama 2 bulan, tetapi beliau hanya mengira itu karena pola makannya tidak teratur. Kemudian muncul nyeri ringan di perut, nafsu makan berkurang, dan kelelahan yang parah. Awalnya, beliau hanya membeli obat pencernaan. Untungnya, putranya bersikeras membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan mengkonfirmasi kanker pankreas stadium awal. Berkat respons cepat dari keluarga, beliau bisa menjalani operasi tepat waktu. Kisah ini adalah bukti nyata betapa kuatnya tindakan yang tidak ditunda-tunda. Seperti yang Anda lihat, semua panduan di atas sama sekali tidak sulit. Masalahnya adalah apakah kita mau mendengarkan sinyal tubuh kita dan bertindak tepat waktu. Ingatlah, kesehatan bukan hanya milik pribadi. Itu juga merupakan tanggung jawab terhadap keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Dengan merawat diri sendiri dan mendeteksi penyakit lebih awal, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga memberikan ketenangan bagi anak dan keluarga Anda. Oleh karena itu, saya ingin meminta Anda, setelah mendengar informasi ini, tanyakan pada diri sendiri. Kapan terakhir kali saya memeriksa berat badan saya dengan serius? Kapan terakhir kali saya memperhatikan warna urin atau feses saya? Kapan terakhir kali saya menjalani pemeriksaan kesehatan komprehensif? Jika jawabannya mengejutkan Anda, sekarang adalah waktu terbaik untuk memulai perubahan. Kanker pankreas adalah musuh dalam selimut, tetapi bukan penyakit yang tidak bisa dihadapi. Kita bisa mengubah rasa takut menjadi tindakan dan kecemasan menjadi gaya hidup sehat. Jika Anda mengingat 5 pertanyaan yang harus ditanyakan kepada dokter, 4 prinsip kesehatan yang harus dijaga setiap hari, dan 3 langkah tindakan yang bisa segera dilakukan, Anda sedang memberikan hadiah kesempatan untuk hidup yang lebih panjang dan lebih baik bagi diri sendiri. Saya percaya, dengan konsistensi dan sikap proaktif, kita semua bisa mewujudkan panduan ini. Itu bukan hanya cara untuk melindungi hidup Anda sendiri, tetapi juga hadiah paling berharga yang bisa Anda berikan kepada keluarga dan orang-orang terkasih. Saudara-saudari, kita telah bersama-sama membahas 8 gejala peringatan dini kanker pankreas. Penurunan berat badan tanpa sebab, nyeri ulu hati yang menjalar ke punggung, kehilangan nafsu makan dan kelelahan kronis yang berkelanjutan, gangguan pencernaan dan perut kembung, penyakit kuning disertai urin gelap dan feses pucat, diabetes yang baru muncul atau sulit dikendalikan, nyeri seperti pankreatitis akut, dan terakhir, temuan abnormal yang tidak disengaja pada pemeriksaan rutin. Semua gejala yang tampak sepele ini, jika dikenali tepat waktu, bisa menjadi tiket bagi Anda untuk melintasi batas antara bahaya dan harapan. Saya tahu betul bahwa banyak lansia telah terbiasa menahan rasa sakit sejak lama. Tapi ingatlah, menahan bukanlah kekuatan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mendengarkan sinyal tubuh Anda dan berani pergi ke rumah sakit jika merasakan ada yang tidak beres. Itulah jalan untuk melindungi tidak hanya diri sendiri, tetapi juga keluarga. Kanker pankreas berbahaya, itu benar, tetapi bukan berarti putus asa. Jika ditemukan lebih awal, hasil pengobatannya bisa sama sekali berbeda. Oleh karena itu, saya ingin memberikan pesan keberanian kepada Anda. Bagikan informasi ini dengan anak-anak, teman, dan tetangga Anda. Saling memperhatikan dan saling menjaga, itulah cara untuk memperpanjang hidup seluruh komunitas kita. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe channel ini. Dengan begitu, kita bisa melanjutkan perjalanan menjaga kesehatan bersama di masa depan. Pilihan proaktif hari ini adalah hadiah paling berharga untuk hari esok.